Halo, selamat sore Sobat Puri. Saya Dion dari bagian bedah, spesialis bedah di Rumah Sakit Puri ASI. Sahabat Puri, hari ini saya akan membahas sedikit bahan mengenai deteksi dini dari tumor atau kanker payudara. Tumor atau kanker payudara ini cukup banyak terjadi, cukup sering terjadi dengan prevalensi kurang lebih 42 per 100.000 penduduk mengalami keganasan di payudara dengan angka kematian bisa mencapai 17 orang per 100.000 penduduk, di mana 1 dari 5 wanita terdeteksi memiliki tumor payudara baik jinak maupun ganas. Kapan sih kita harus memeriksakan diri ke pelayanan medis saat mencurigai tumor payudara atau lebih parahnya kanker payudara? Kalau ada benjolan di payudara yang menetap selama 8-10 hari, kemudian terlihat perubahan-perubahan pada kulit maupun puting susu di payudara itu. Ada perubahan ukuran, bentuk, dan tampilan payudara pada puting juga harus diwaspadai adanya tumor. Kemudian rasa sakit pada payudara, kemudian puting mengeluarkan cairan bening, coklat, atau kekuningan, atau puting tiba-tiba memerah seperti kulit jeruk. Kemudian terlihat pelebaran-pelebaran pembuluh darah yang pada payudara. Bagaimana terjadinya tumor atau kanker payudara? Kanker payudara ini dipercaya ahli sebagai perubahan atau mutasi genetik dari sel-sel di kelenjar payudara. 5-10% dipengaruhi dari genetik. Jadi ada turunan dari keluarga yang berhubungan darah sebelumnya dengan kanker payudara. Kemudian ada juga selain faktor genetik, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti radikal bebas, seperti rokok atau maupun alkohol. Selain itu ada faktor yang tidak bisa diatur, yaitu faktor hormonal, yaitu semakin banyak paparan hormon estrogen atau hormon kewanitaan, risiko akan berkurang kalau memiliki anak ataupun saat pertama usia haid maupun kapan menopause. Semakin lama paparan estrogen, semakin besar risiko untuk mengidap kanker payudara. Kanker payudara sendiri ada 2 macam, ada yang invasif, ada yang non-invasif. Meskipun dua-duanya keganasan, kanker payudara yang invasif memiliki sifat untuk cepat berkembang dan menyebar ke organ-organ lainnya, seperti jantung, paru-paru seringnya ke hati, ke otak, dan ke tulang. Kemudian gejala-gejala apa saja yang harus kita waspadai kapan kita curiga sebagai kanker payudara? Yang pertama tadi ada benjolan di payudara dan sering nyeri, ataupun tidak terasa nyeri juga tetap harus waspada. Kemudian ada perubahan tekstur dari kulit payudara seperti kulit jeruk atau mengeras. Kemudian perhatikan juga bila terdapat luka di payudara maupun puting, ada keluar cairan dari payudara atau dari putingnya, dan terdapat cekungan ataupun tarikan di kulit. Nah, untuk kanker payudara ini, sebelum memeriksakan diri ke dokter, setiap wanita setelah masa haid ataupun pubertas sebaiknya memeriksakan sendiri, yaitu kita sebut dengan pemeriksaan sadari, periksa payudara sendiri. Gitu. Biasanya kita lakukan sekitar 7-9 hari setelah haid berakhir. Jadi setelah setelah menstruasi, 7-9 hari berikutnya, periksakan payudara sendiri dengan posisi duduk atau tidur. Kita biasanya ganjel di belakang bahu, kemudian kita raba secara garis lurus maupun melingkar. Semua harus diraba mulai dari daerah puting, melingkar keluar sampai ke daerah ketiak. Semua diraba menggunakan 3 jari, kanan dan kiri, 1 untuk menahan posisi payudara, 1 untuk meraba. Penyebaran kanker payudara bisa diperiksakan dengan pemeriksaan fisik, baik keluhan seperti nyeri-nyeri punggung, nyeri ulu hati, maupun sesak nafas. Tapi untuk pastinya segera periksakan diri Anda ke dokter yang terdekat dan konsultasikan ke dokter apabila memerlukan konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis. Bisa ke spesialis bedah maupun ke spesialis khususnya bedah onkologi atau bedah tumor. Baik, kurang lebih
Sekian penjelasan mengenai kanker payudara. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sementara pertanyaan dan komentar dapat dituliskan di kolom komentar ataupun inbox di bawah.